ada kanal by WA call center 44 puskesmas kecamatan 24 jam. Kita juga punya Jakarta Siaga 112 melalui BPBD yang aktif menginfokan ke kita sejak awal pandemi COVID, bahkan 24 Januari 2020 kita juga punya call center 24 jam untuk posko KLB Dinkes DKI. Ada juga 119 AGD, ada juga cepat respon masyarakat, ya, punya Jaki juga ada Jak Lapor. Nah, jadi kalau kita melihat datanya, memang saat ini COVID-19 itu kondisinya tuh sebenarnya ini yang warna biru itu sudah berada di bawah ISPA secara rutin, gitu. Karena kenapa? Karena saat ini itu kita itu justru malah jangan anggap sepele influenza biasa. Kita 2,5 tahun, 3 tahun ini itu sudah dilatih banget kekebalan terhadap COVID sebenarnya, gitu ya. Terus sehingga justru pas si influenza main-main lagi ke tubuh kita, adenovirus, influenza, norovirus, ya, virus non-COVID, itu justru malah kita jadi lebay, nggak punya antibodi, nggak latihan sebelumnya, justru malah punya gejala yang bisa lebih berat. Gitu. Bahkan kemarin ada beberapa dugaan adenovirus, ya, hepatitis virus pada anak, ya, sekarang ada gagal ginjal akut juga pada anak yang tentunya juga dipicu oleh infeksi. Jadi kita jangan anggap sepele, dan selama ini kita 3 tahun relatif pakai masker bagus. Nah, sekarang ini kita udah banyak orang yang nggak pakai masker kemana-mana, gitu kan. Nah, itu yang makin juga membuat pertukaran virus, tidak hanya virus, juga bakteri yang menular secara udara, airborne maupun droplet, itu bisa saling berpindah antara satu pasien dengan satu pasien yang lain. Nah, jadi kita juga harus melihat adanya efek dari pembelajaran jarak jauh di sekolah, ya. Salah satunya tuh kemungkinan adanya kenaikan mata minus, ya, dari 20% menjadi 30-60% pada anak sekolah, terutama anak SD, ini anak SD negeri, dan juga gangguan pendengaran karena pakai headset terus. Nah, itu yang harus kita sama-sama deteksi dini juga, jangan sampai anak-anak kita pakai kacamata nggak dideteksi, alhasil nanti jadinya jadi malah minusnya tambah banyak, ya. Tapi sebagai mata-mata data surveillance kematian, jadi kami di Jakarta sejak 2006 tuh punya data kematian tiap tahun itu ada sekitar 50.000 sampai 75.000 kematian dilaporkan. Nah, itu memang di tahun 2019 dan 2022 ini rata-rata bulanannya sudah hampir mirip. Artinya kita berada pada kondisi yang insya Allah akan segera menuju ke endemi, ya, atau seperti kondisi sebelum pandemi, ya. Kita bisa lihat di 3 bulan terakhir. Nah, di Jakarta juga kami memudahkan akses layanan selain telemedicine yang sudah ada di banyak startup, kita juga melalui aplikasi Jak Sehat punyanya Dinkes DKI maupun Jaki Jakarta Kini yang udah di-download jutaan orang, itu sudah ada menu-menu khusus seperti Aku Bugar untuk screening penyakit tidak menular yang bisa dilakukan setahun sekali minimal oleh masyarakat. Lalu deteksi gangguan jiwa ini bisa dilakukan beberapa bulan sekali, ya. Jadi mau melihat apakah kita punya kelainan mental yang nantinya akan dibantu untuk konsultasi ke sahabat jiwa. Nah, sahabat jiwa ini layanan WhatsApp, layanan chatting online ke psikolog berpengalaman di puskesmas di DKI. Jadi nanti akan dijawab tanpa kita harus datang ke fasilitas kesehatan. Satu sisi juga di puskesmas kita sudah ada 23 kecamatan yang membuka layanan konsultasi psikolog klinis, ya, akan kita perluas di 44 kecamatan. Jadi ini adalah ragam yang bisa kita wujudkan karena sehat itu sejatinya tidak hanya sehat fisik tetapi juga sehat mental. Dan yang cukup memprihatinkan, kesehatan mental atau jiwa ini di intra pandemi atau pasca pandemi menjadi masalah yang luar biasa, terutama terkait dengan keuangan dan lain sebagainya. Laporan bunuh diri, percobaan bunuh diri meningkat, dan dari hasil e-jiwa di Dinkes DKI, itu ternyata 50-75% orang usia di atas 15 tahun, 50-75% pernah ingin mengakhiri hidup. Ya, jadi ini tidak bisa kita anggap sepele, kita harus sama-sama deteksi dini. Jangan sampai udah bengong, udah halusinasi, udah depresi, udah mau bunuh diri baru kita temukan. Tetapi bisa jadi gejala awal seperti misalnya kehilangan minat, lelah, malas ke kantor, malas ke sekolah, terus susah tidur, berdebar-debar, cemas. Nah, itu gejala-gejala awal yang harusnya kita bisa deteksi, sehingga mungkin tidak perlu obat, cukup konsultasi beberapa kali ke ahli, dia akan sembuh secara total. Dan juga ketika kita chatting online dengan psikolog, ya, di Sahabat Jiwa, atau kita datang ke psikolog, ke psikiater, bukan berarti kita lemah. Justru itu cara kita melindungi dan mencintai diri kita.
Nah, balik lagi ke COVID ya. Kalau kita lihat nih yang meninggal 14 orang seminggu terakhir itu rata-rata punya komorbid berat. Ya, ada jantung, hipertensi, stroke, kencing manis ya. Lalu juga usianya rata-rata di atas 30 bahkan di atas 40 tahun. Di 2022 ini tidak ada anak yang meninggal karena COVID. Nah, saya harus sedikit sampaikan karena ini kondisinya memprihatinkan nih seminggu terakhir. Ada varian XBB yang merupakan campuran BA275 dan BA21, lalu juga positivity rate-nya naik, ya 4%, kasus positif naik, kematian naik, lalu CFR-nya juga naik 0,21%, artinya ada 2 orang meninggal dari 1.000 kasus, ya. Lalu juga proporsinya juga menaik ya dari varian XBB ini, sehingga kita perlu meningkatkan surveillance genomik juga ya. Juga bagaimana kita mencegah keparahan, meninggal, dan long COVID dengan vaksinasi dan kontrol komorbid penyakit kronis. Karena yang meninggal itu semuanya komorbid dan komorbid berat. Ya, kita juga harus memikirkan bahwa penyakit karena udara itu tidak hanya COVID, tapi juga influenza, campak, rubella, difteri, TBC, flu Singapura, atau hand foot mouth disease ya pada anak-anak, DBD, leptospirosis nih banyak banget. Nah, kondisi pancaroba dan cuaca yang kurang baik saat ini, peralihan antara kemarau dan musim hujan, membuat imunitas manusia itu menurun dan memudahkan kuman masuk ke dalam tubuh kita, baik itu virus maupun bakteri. Makanya, kenapa sih kok akhir-akhir ini banyak banget orang batuk pilek gitu kan? Kita sering banget batuk pilek sebulan bisa 3 kali. Satu, pancaroba, imun rendah. Jadi kita harus meningkatkan imun kita. Yang kedua, itu juga karena imunnya rendah. Terus juga tadi karena 2 tahun ini kita pakai masker di rumah. Terus juga kita lebih terlatihnya sama COVID. Begitu ada virus yang lain kita kayak kaget gitu ya. Makanya saya juga menganjurkan kalau bisa vaksin influenza akan lebih baik, terutama untuk yang rentan seperti lansia, anak-anak, dan juga tenaga kesehatan. Ya, kalau bisa vaksin influenza berbayar ya, atau biasanya kan kalau dari MRT punya asuransi ya, bisa dipakai tuh setahun sekali untuk imunisasi influenza. Ya, testing PCR juga terus ditingkatkan ya, terutama pada yang bergejala. Karena tadi kita sampaikan, yang komorbid ini nih, itu kalau nggak dideteksi dini, nggak dibawa ke rumah sakit, terlambat bisa meninggal. Nah, makanya teman-teman kita yang punya komorbid ini, kalau bergejala, walaupun kayaknya batuk pilek biasa, ya tetap deh di PCR atau minimal di antigen. Dan kami juga sedang menyarankan untuk booster dosis keempat pada lansia ataupun di atas usia 40 tahun. Nah ini, kalau kita lihat trennya kasus pada anak ini meningkat ya, pada COVID ya, tapi proporsinya untung pada anak tidak meningkat, masih di sekitaran 15%. Kalau proporsi anak aja udah meningkat, berarti missing cases banyak di lapangan dan banyak yang tidak terdeteksi dan penularan sedang aktif-aktifnya terjadi. Ini kalau kita lihat ada tweet naik dikit ya, walaupun ini periodenya nih ada alpha, delta, ini alpha, delta, ini omikron. Nah, ini kemarin BA2 ya, ini BA1, ini BA2. Nah, ini sekarang si XBB. Ya, nah kalau kita lihat tuh naik kasusnya ya. Juga kasus kematiannya juga meningkat seminggu terakhir. Itu harus jadi early warning kita. Nah, ini dia dominansi virusnya nih sekarang kalau kita udah lucu-lucu nih, udah ketemu si BA275, ketemu pula si XBB ya, naik dari 1,4% menjadi 6,5% nih. Hati-hati dominansinya, berarti bisa kita bilang, wah jangan-jangan sekarang positif COVID pada XBB nih, gitu kan. Nah, hati-hati juga dengan long COVID bisa bertahan 1 tahun sesudah sembuh. Adanya kemungkinan depresi, cemas, ya, kadang-kadang gangguan saluran nafas, sulit tidur, gangguan tidurnya juga banyak banget. Nah, pada anak-anak itu bisa ada yang namanya MISC atau long COVID. Nah, ini datanya ada sekitar 39 kasus sepanjang tahun ini, tapi alhamdulillah trennya menurun. Ya, dan di Amerika sendiri itu 1/100.000 kasus positif, jadi jarang sekali. Gimana cara kita terhindar dari long COVID? Vaksinasi. Terus dok, nggak ada nih vaksin buat anak 0-5 tahun. Ya udah sabar aja, Kemenkes belum ngizinin kita vaksin COVID 0-5 tahun. Ya kalau saya pribadi, ngelihat urgensinya juga masih belum gitu. Karena harus melihat keamanan juga, walaupun di mana di Amerika tuh udah lama ya dipakai vaksin Pfizer tuh untuk anak 6 bulan ke atas gitu kan. Tetapi tetap yang utama justru kita lihat yang banyak meninggal siapa nih yang perlu kita lindungi, kadar antibodinya mungkin makin turun. Kalau anak-anak sakit COVID relatif insya Allah sembuh ya, asalkan gizinya juga baik. Nah, dan dideteksi dini gitu, kecuali anak-anak yang komorbid. Cuma yang mengkhawatirkan ini kalau usia 40 tahun ke atas komorbid, nah ini yang mungkin nanti akan bisa diberikan segera
booster kedua ya, atau vaksin keempat seperti tenaga kesehatan. Nah, ini ada beberapa yang saya perlu sampaikan bahwa kalau kita mau lihat pelanggaran prokes di sekolah ya, itu tuh sama aja kayak kita itu ngelihat pelanggaran lalu lintas. Mau kita udah proteksi diri kita kayak apa, kalau lagi naas dalam tanda kutip, kita bisa yang jadi korban. Bagi yang selebor gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi gimana cara kita memproteksi diri kita ya? Pakai helm, specific protection. Caranya adalah vaksinasi COVID-19 dan influenza. Ya, jadi udah nggak ada alasan lagi, semua karyawan MRT beserta keluarganya itu wajib sudah vaksinasi COVID sesuai dengan yang sudah diizinkan pemerintah. Ya, yang udah bisa booster-booster, yang enggak ya dosis 2 ya. Lalu juga gini, kadang-kadang pada bilang gini, aduh saya itu komorbid berat sama dokternya nggak dibolehin vaksin. Justru itu salah. Orang yang komorbid itu orang yang paling pertama harus kita booster, harus kita lindungin. Jadi kadang-kadang teman sejawat saya juga kadang-kadang suka salah kaprah gitu. Bahkan autoimun, penyakit yang paling berat aja yang takutnya vaksin kalau masuk bisa menyerang tubuhnya sendiri, makanya namanya autoimun. Itu udah dibolehkan vaksin dengan Pfizer atau Moderna. Jadi semua merek vaksin tuh aman, sehat, halal, bermanfaat, berkualitas. Jadi justru yang komorbid berat, yang pasien rutin kemoterapi, kanker, yang cuci darah itu gagal ginjal kronik, itu justru yang harus divaksin segera. Karena kalau dia kena COVID, dia bisa meninggal. Ya. Lalu juga surveillance gejala yang lagi sakit, kalau bisa jangan masuk kantor dulu nih, jangan masuk sekolah dulu ya. Tolong banget kalau bisa WFH. Lalu juga ACF dilakukan dengan antigen, tadi data DKI Jakarta, PCR-nya positif, rata-rata negatif 7 hari. Jadi sekarang tuh yang kena COVID kalau udah vaksin ya, rata-rata 3 hari, 5 hari sebenarnya udah sembuh. Ya. Oke, kalau misalnya kita jaga ventilasi, lagi di ruangan tertutup, anak sekolah sering buka kaca dan juga pintu kalau dia ber-AC. Kalau lagi makan wajib harus dibuka kaca dan juga pintunya. Dan juga di jarak 1 meter ya, karena kan buka masker ya kalau makan. Nah, sekarang kita ke AKI. Jadi, sebenarnya tidak ada kenaikan kematian balita dan anak 5-18 tahun di DKI Jakarta di tahun 2022. Tetapi ada kenaikan kematian pada balita 0-5 tahun karena gagal ginjal akut pada tahun 2022. Nih, kalau kita lihat yang biru lebih tinggi daripada yang kuning. Nah, ini sebenarnya sejak 8 Juli, Jakarta udah mulai kewaspadaan terkait AKI ini. Awalnya kemungkinan gagal ginjal akut nih kayaknya long COVID deh, kayak waktu hepatitis akut juga. Oke, kita telusurin sampai Oktober, kita lakukan penyelidikan epidemiologi, belum ada hubungannya dengan obat nih, ya. Sampai akhirnya kita di tanggal 14 ini, lebih tepatnya hari Senin tanggal 17 Oktober, kita ngeliat ada laporan dari RSCM dan kemungkinan polanya sama, riwayat konsumsi obat, sehingga kita memberikan rekomendasi kepada Kemenkes untuk membuat langkah antisipatif untuk menghentikan sediaan sirup pada anak, baik itu vitamin maupun obat ya, juga pada anak maupun pada dewasa. Nah, kasusnya sampai tadi pagi, karena hari ini tidak ada penambahan kasus sama sekali, kemarin ya hari Minggu nggak ada penambahan, alhamdulillah ya, ini keberhasilan kita bersama. Nah, kalau kita lihat kasusnya itu ada 142, tapi itu dari Januari. Nah, dari 1 Agustus aja udah ada 122, jadi tersebar. Ini nggak otomatis dalam seminggu 2 minggu, enggak, dari 1 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Nah, kalau kita lihat, kebijakannya kan ada di 18 Oktober nih, alhamdulillah menurun ya, kebijakan untuk stop obat. Nah, ini yang di Jakarta itu sebenarnya hanya ada 93 kasus ya, dari total 142 tersebut. Dan memang meninggalnya itu ada 49%, hampir 50% ya. Jadi dari 142 kasus, 70-nya meninggal. Ya, ini yang harus sangat-sangat hati-hati sekali dan memang banyaknya pada laki-laki. Ya, nih, alhamdulillah setelah 18 Oktober kebijakan stop obat sirup, baik itu kasus maupun kematiannya trennya menurun. Ya, alhamdulillah. Dan juga tidak ada korelasinya sama sekali ya terkait dengan vaksinasi pada anak, gian maupun vaksinasi COVID, karena, nih saya balik lagi ke sini, kalau kita lihat usia, itu yang 5-18 tahun itu 32%, artinya 70%-nya itu balita. Balita itu belum vaksin COVID sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya vaksin COVID dengan AKI.
maupun vaksin-vaksin Bian yang lain yang dilakukan di bulan imunisasi anak nasional itu vaksinnya semua udah dipakai dari belasan tahun yang lalu. Ya, baik itu virus polio oral, polio suntik, ya polio tetes, polio suntik, terus pentabio, ya yang agak bikin demam tuh, terus campak rubella. Itu semua pelarutnya juga dengan menggunakan normal salin, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan etilen glikol maupun dietilen glikol. Dokter, ini sakitnya nih Aki ini nih GGAPA ya, gagal ginjal akut progresif atipikal. Kenapa disebut progresif? Karena cepat banget perburukannya, hitungan jam sampai dengan hari. Nah, gejalanya apa sih yang paling sering? Demam, gejala saluran pencernaan, muntah, lalu juga mual, mencret ya. Terus malah isu letargi. Letargi itu adalah dia lemah, letih, lesu. Jadi kayak lemes, males makan gitu ya. Juga ada gejala batuk pilek ya. Nah, rata-rata dari muncul gejala sampai dirawat itu butuh waktu sekitar 7 sampai 8 hari. Ya. Lalu dari dia nggak bisa kencing sampai dirawat sekitar 2 hari, dan dari dirawat sampai meninggal atau sembuh sekitar 10 sampai 14 hari. Artinya, Dok, anak saya keburu masih minum sirup nih. Kapan saya harus harus memantau dia ketat? Pantaulah sampai 7, 8 hari sampai 10 hari nih. 8 plus 2, 10 hari dari minum sirup yang terakhir kita pantau. Apa aja yang dipantau, Dok? Gejala keracunan etilen glikol dan dietilen glikol itu pada 12 jam sampai 72 jam pertama bisa seperti keracunan makanan, artinya gejala saluran pencernaan, juga bisa saluran sistem saraf. Nggak mungkin dong anak kita bilang aku pusing gitu ya, kadang-kadang kan kayak gitu. Nah, sistem saraf tuh biasanya kalau anak-anak tuh jadi lebih tantrum ya, lebih cepat marah kayak gitu. Jadi dia bisa menyerang ke otak ya, tantrum, marah, sakit kepala, ataupun gejala mual, muntah, ataupun demam tadi. Dan terlambat kalau kita baru mengetahui kalau anak kita udah ada gangguan ginjal. Jadi gangguan keracunan etilen glikol dan dietilen glikol ini selain tadi gangguan pencernaan, sistem saraf juga terakhir adalah gagal ginjal akut. Nah, apa itu gejala gagal ginjal akut? Ginjal kita itu seperti saringan. Jadi karena dia saringan, jadi dia itu menyaring agar racun-racun di dalam darah kita dikeluarkan lewat kencing. Kalau ginjal kita rusak, baik itu sementara maupun permanen, makanya orang butuh cuci darah, ya, membuang racunnya itu dengan bantuan alat, gitu kan? Nah, karena si ginjal kita rusak, maka racun di dalam darah kita tinggi, namanya ureum. Dia itu bisa ke otak, ke jantung, ke paru-paru, membuat sesak nafas, penurunan kesadaran, dan meninggal. Dan gejala yang paling gampang adalah gagal ginjal akut ini adalah tidak bisa kencing atau pengurangan produksi kencing. Jadi kalau misalnya udah anaknya kencingnya dikit, nggak bisa kencing, penurunan kesadaran, itu udah telat banget. Kalau gangguan ginjalnya udah sangat berat, antidotum pun itu akan sangat sulit membantu dan mungkin butuh cuci darah terus ya sampai dinyatakan stabil atau bahkan transplantasi ginjal. Ya. Nah, saya juga di sini bilang bahwa penyebab gagal ginjal akut misterius ini, GGAPA ini belum tentu satu penyebab. Ini juga masih hipotesis ya. Kan dibilang karena adanya penurunan kasus, terus juga ditemukan obat dengan cemaran tinggi etilen glikol, dietilen glikol, terus obat orang yang dikasih penawar racunnya itu juga membaik. Ya, anak-anak itu gitu ya, dikasih fomepizol, si antidotumnya itu membaik. Jadi kecurigaannya itu. Tapi kalau saya bilang ini adalah sebuah segitiga maut ya kalau saya bilang. Pertama harus ada infeksi. Kenapa anak kita sampai minum obat, itu pasti ada kondisi batuk pilek atau infeksi saluran cerna atau saluran nafas yang menjadi pemicu. Dan ini ketika ada infeksi, anak dehidrasi, kurang cairan, itu menyebabkan gagal ginjal prarenal. Jadi sudah terjadi dari sebelum di luar ginjal ya, bahasa mudahnya di luar ginjal. Ketika ada toksin obat masuk merusak ginjal, itu memperparah fungsi ginjal sehingga bisa cepat gagal ginjalnya cepat jadi gagal gitu ya, ginjalnya jadi rusak cepat dan akhirnya meninggal. Ya. Jadi kita juga harus memenuhi kebutuhan cairan daripada anak-anak kita.
Kayak gitu. Jadi tadi saya bilang segitiga maut. Pertama harus ada infeksi dulu, baik itu infeksi dari saluran cerna ataupun saluran nafas. Lalu ada kemungkinan dari toksin, obat, ya. Terus juga bagaimana faktor lingkungan, sosioekonominya, gizi anaknya. Anaknya gizi baik nggak? Terus udah gitu lingkungan sanitasi di rumahnya bagus nggak? Karena beberapa kasus AKI ini ternyata leptospirosis. Di Jakarta udah ditemukan 4 kasus. Leptospirosis ini pembawanya tikus. Kalau di rumah kita atau dimanapun kita ngeliat tikus keleleran siang hari, itu berarti tikus di situ udah banyak banget. Karena tikus ini hewan malam, nokturnal. Kalau dia keluar siang hari, wow, luar biasa. Ya, E. coli ini adanya di sumber air. Kadang-kadang kita kalau mandi gitu ya, kalau pakai air tanah terutama, mungkin air tanahnya sedikit tercemar oleh tinja E. coli ini. Sehingga air tanah saat mandiin anak bisa kehirup, minum, atau juga minumnya kurang matang gitu. Jadi makanya kita harus memasak dan minum itu makanan yang matang. Sehingga infeksi saluran cerna, infeksi saluran nafas itu nggak ada. Kayak gitu. Nah, kalau dari Gambia itu disebabkan oleh infeksi E. coli tadi, mencret tadi, ditambah toksin obat dari etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup yang diduga yaitu paracetamol, dan adanya malnutrisi-nutrisi pada anak-anak yang gizinya kurang. Gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah campaign kita untuk rasional dan bijak menggunakan obat. Ya, vitamin terbaik itu dari sumber makanan itu sendiri. Jangan termakan iklan. Ayo konsumsi herbal, konsumsi vitamin, itu semua juga ada kimianya. Kenapa kita nggak ngambil vitamin untuk jaga imunitas kita langsung dari ikan, sayur, buah, susu? Ya kan anak-anak biar tinggi juga nggak stunting, kita kasih susu, lauk pauk ya, buah kayak gitu. Jadi kalau bisa banget dari sumbernya langsung kayak gitu ya. Lalu juga ini laporan yang tadi dari Gambia tadi ya. Nah, jadi kebutuhan cairan anak tuh berapa sih? Nih, udah ada ya berdasarkan usia. Lalu juga gimana caranya kita menurunkan demam tanpa kita harus minum obat. Nah, sekarang saya mau jelasin dikit sama ayah bunda sekalian nih. Jadi gini, kita punya anak kita lagi sakit ringan. Ketika batuk pileknya ringan, ketika demamnya di bawah 38, jangan dulu deh minum obat non-medikamentosa dulu. Pakai minyak telon ya, minum air putihnya dibanyakin, jangan-jangan demam karena dehidrasi, kompres air hangat, kasih pakaian tipis, selimut tipis. Tapi kalau demamnya udah di atas 38, jangan gegabah juga, segera ke dokter, kasih obat lewat anus ataupun puyer. Karena yang bermasalah itu, diduga bermasalah, bukan kandungan obatnya, paracetamolnya atau ambroxolnya, itu bukan. Tapi kemungkinan pelarut sirupnya. Jadi sirup itu butuh pelarut, ya, baik itu propilen glikol, polietilen glikol, gliserin, gliserol, sorbitol. Nah, mereka ini ada potensi tercemar etilen glikol atau dietilen glikol. Yang cemarannya itu kalau di atas ambang pada manusia bisa toksik yang tadi, saluran nafas, sistem saraf maupun gagal ginjal akut. Ya, jadi seperti itu. Nah, gejalanya juga bisa hitungan menit nih, ke saraf, ke ginjal ya, bahkan bisa dalam waktu 3 hari. Jadi harus hati-hati banget. Nah, jadi ketika anak kita masih demam, batuk pilek ringan, batuk pilek itu teman kita loh. Jadi saya pengen kampanye juga nih, berteman dengan demam, berteman dengan batuk dan pilek. Karena batuk itu reaksi tubuh kita untuk ngeluarin reaksi tubuh baik untuk mengeluarkan kuman-kuman di dalam saluran nafas kita loh. Gitu. Jadi jangan dikit-dikit minum obat. Gitu. Tapi kalau dirasa kok udah saya coba nih yang nggak pakai obat, kok dia masih aja ya batuk pilek demam, bawa ke dokter terdekat, mau di puskesmas, mau rumah sakit, klinik, dikasih obat biasanya 2-3 hari membaik. Kalau nggak membaik juga, jangan tunda periksa darah ataupun periksa kencing untuk melihat apakah ada gejala gagal ginjal akut awal. Nah, sambil proses itu semua, cukupkan minum dan juga cek produksi kencing. Biasanya kita orang tua tahu lah, ini anakku biasanya minta kencing sebelum tidur siang, ya kan, sesudah tidur siang kayak gitu. Sebelum tidur siang, sebelum tidur malam, atau popok sering-sering dibuka, pasti tahu deh. Pengasuh tuh pasti tahu
biasanya ini ganti popok jam segini udah ganti popok, nih kok belum ya? Terus pas dibuka popoknya kok kering nih, ya kan? Nggak ada produksi kencingnya. Nah, itu harus hati-hati. Kita harus periksa darah segera, periksa kencingnya segera, takutnya ada gagal ginjal ini, ya. Karena yang membuat menjadi meninggal adalah jika kita terlambat merujuk dan melakukan perawatan ke rumah sakit, sehingga ini memungkinkan meninggal. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan toksikologi juga pada darah maupun pada obat ya, dilakukan oleh Labkesda. Juga kita harus jangan panik, akan tetapi terus waspada tentunya, jaga kesehatan. Yang utama untuk mencegah gagal ginjal akut ini adalah cegah sakit, jangan sampai anak kita jadi sakit, baik itu saluran pencernaan maupun saluran pernapasan. Segera jika sakit ke dokter untuk menghindari obat sirup ataupun tetes. Bijak dalam mengkonsumsi obat maupun vitamin harus sesuai dengan petunjuk dari dokter. Cukupkan konsumsi air putih. Kalau ada demam, ya tentunya ini kita pakai terapi non obat dulu, dan juga tentu terus memantau jumlah dan frekuensi buang air kecil. Nah, ini beberapa infografis di Instagram Dinkes DKI. Saat ini tentunya banyak informasi, teman-teman harus memilah informasi yang valid dari kanal Kemenkes, Dinkes DKI, DKI Jakarta, BPOM ya, gitu. Nah, ini sudah ada 156 obat sirup yang sudah boleh diresepkan. Karena yang melarang kita 18 Oktober adalah Kemenkes untuk tidak dulu mengkonsumsi obat, ya kita juga ikut edarannya Kemenkes lah, obat-obat merek apa nih yang kita udah boleh konsumsi ya, tidak hanya serta-merta dari BPOM, tapi tentunya dari Kemenkes. Nah, ini dia, tadi saya sampaikan, bagaimana sih cara kita meningkatkan imunitas kita, agar kita terhindar dari sakit di musim pancaroba yang membuat imunitas kita memang secara iklim dan cuaca menjadi menurun. Ya, ini udah ada beberapa yang sudah kita lakukan terkait dengan gagal ginjal akut, juga di Puskesmas sudah kita lakukan, di Car Free Day. Boleh nih nanti kalau MRT kita mau kerjasama ya, penyebaran informasi atau mungkin lewat digitalnya ya tentang pesan-pesan ini, nanti kita kasih soft file-nya ya, yang tadi yang seperti ini nanti bisa ditayangkan juga di MRT, akan dengan senang hati sekali. Lalu juga kita melakukan penyelidikan epidemiologi, kita periksa air bersihnya, air minumnya ya, juga obat-obatannya kita periksa toksikologi, kita mengkarantina semua sirup yang ada di apotek ya, lalu juga puskesmas masif ya. Kita juga melakukan sosialisasi mengenai penggunaan obat yang rasional ya, juga melakukan sidak kepada apotek-apotek apakah masih menjual, karena informasi ini harus kita sebar seluas-luasnya, karena masyarakat masih banyak juga yang nggak tahu, oh obat sirup tuh dilarang ya, kayak gitu ya. Terus juga ini apotek tadi udah disampaikan ya. Nah, kita juga melakukan penelusuran rekam medis untuk melihat besaran masalah sebenarnya berapa sih. Jangan-jangan kasus ini memang sudah banyak dari bulan Januari 2022 gitu. Nah, ini saya ingin kasih tahu update terbaru ada di Instagram tentang anak, list 198 obat sirup yang sudah dinyatakan aman oleh Kemenkes. Ya, silakan menuju TKP ya. Check it out. Nah, terus juga antidotum dari etilen glikol dan dietilen glikol ini sudah diimpor oleh Kemenkes dari berbagai negara dan gratis. Satu vialnya sekitar 16 juta dan sudah diberikan kepada belasan pasien di RSCM dan alhamdulillah pada sembuh. Jadi ada yang sedang perawatan dan sudah lepas ventilator, ada yang sudah sembuh ya. Dan pasien-pasien yang sembuh ini puskesmas pantau minimal 14 hari ke depan. Karena COVID aja ada long COVID, apalagi gagal ginjal ini. Nah, ini saya juga mau infokan nih, gimana orang tua bijak dan rasional menggunakan obat. Kedepannya kita jangan dikit-dikit obat, apalagi nggak sesuai takaran. Ya, jadi sesuai indikasi, sesuai petunjuk, cara jangan salah, dosis, efek samping. Yang paling sering itu kadang gini, meminum obat 3 kali sehari. Ya udah pagi, siang, malam. Selangin 4 jam deh, itu salah. Harusnya dalam 24 jam dibagi 3. Jadi 8 jam, 8 jam. Jadi kalau misalnya jam 7 pagi, minum lagi jam 15 sore, terus ditambahin lagi 8 jam, jam 23 gitu ya. Nah, ini kayaknya slide terakhir saya ya. Jaga imunitas kita dan keluarga. Tadi kan saya bilang, wah musim pancaroba imunitas rendah, kumannya lebih gampang masuk ke dalam tubuh, kita stres juga. Gimana nih biar kita tetap sehat selain tadi imunisasi COVID, imunisasi influenza. Kita harus menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Ya, pertama kita makan gizi seimbang, gampangnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, apalagi anak-anak masa pertumbuhan itu susu tambahan perlu diberikan pada anak usia 1 tahun ke atas untuk mencegah stunting dan lain sebagainya.
Lalu juga kita melakukan ceria setiap hari untuk menjaga kesehatan mental kita baik. Ingat tadi sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Kita harus melakukan ceria setiap hari, lalu juga jalan kaki minimal 6.000 langkah sehari atau aktivitas fisik. Olahraga 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu ya. Jadi kita harus lakukan cerdik setiap hari untuk mencegah sakit. Dan ketika kita sudah sakit penyakit kronis ya, kencing manis, darah tinggi, kita lakukan patuh setiap hari. Cek kesehatan rutin, nyalakan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Tidur itu minimal 7 jam. Ya, itu harus. Kelola stres ya tentunya kita harus me time, harus tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, seperti itu. Nah, kita juga harus tadi yang diet seimbang, tingkatkan konsumsi sayur, buah, kurangi konsumsi gula, garam, lemak. Ini adalah batasan maksimal pada dewasa. Kalau anak pastinya lebih rendah lagi ya. Karena ginjal itu juga terbebani dengan konsumsi gula dan garam yang berlebih loh. Gitu. Jadi harus benar-benar dibatasi, apalagi emang anak-anak kita takut obesitas, itu bisa mempengaruhi gangguan perkembangan mentalnya juga. Jadi gula itu pada orang dewasa maksimal 4 sendok makan sehari. Ya, garam itu maksimal 1 sendok teh sehari, dan lemak itu 5 sendok makan sehari, termasuk juga minyak. Ya, jadi kita tetap hidup sehat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kayaknya pas nih 30 menit. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga nggak kecepatan ya saya ngomongnya. Pas banget on time kok dokter. Ya, makasih. Iya, baik. Selanjutnya saya izin untuk buka sesi tanya jawab ya dokter ya. Ini Ya, untuk bapak ibu yang ingin bertanya silakan klik ketik di kolom komentar atau boleh raise hand. Jadi bisa langsung bertanya nih kepada ahlinya. Jadi dengar berita desas-desus. Semoga bisa menjawab. Insya Allah bisa. Insya Ya, Allah. monggo silakan teman-teman. Mungkin tadi ada yang belum jelas. Coba saya cek dulu. Sebenarnya kunci dari gagal ginjal akut ini adalah cegah sakit ya, agar anak kita nggak minum obat. Dokter Nabila, videonya terjeda dok. Tadi kencingnya udah berkurang, udah minum